Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah desain dan juga manajemen formulir. Apabila di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari terkait konsep dari desain dan juga manajemen formulir itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas terkait pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan ketika kita merancang sebuah formulir. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagian-bagian dari sebuah formulir, ada heading, introduction, instruction, sampai ke body dan juga close. Dan yang terakhir kemarin kita sudah mendesain ataupun merancang sebuah formulir medis, baik itu rawat jalan, kemudian resume medis ataupun ringkasan masuk keluar. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah terkait analisis dan juga evaluasi formulir medis. Karena apa? Karena sebuah formulir yang sudah jadi, ya rancangannya sudah jadi, dan juga sudah siap untuk diimplementatifkan, harus kita lakukan analisis dan juga evaluasi, ya seperti itu. Jadi ketika sebuah formulir itu kita uji coba gitu ya, kita harus melakukan evaluasi ya, untuk mengetahui mungkin ada kelemahan-kelemahan atau ada sesuatu yang kurang terhadap formulir itu. Ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu sebenarnya itu analisis dan evaluasi itu apa. Apabila kita lihat yang dimaksud sama analisis itu adalah menelaah gitu ya. Jadi menelaah bagian-bagian tertentu dari suatu kegiatan untuk menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Jadi ketika kita melakukan analisis itu tujuannya itu adalah menelaah untuk menemukan mungkin ada sesuatu hal yang kurang, yang belum sempurna, yang nantinya akan berdampak gitu ya, akan berdampak ke depannya sama kegiatan kita gitu, sehingga di situ kita harus melakukan analisis dan juga melakukan review. Kemudian untuk analisis dan evaluasi itu sendiri merupakan penilaian yang menunjukkan suatu kondisi akhir saat ini ya, dalam rangka melakukan revisi ke arah perbaikan organisasi. Jadi yang namanya analisis dan evaluasi itu adalah sebuah penilaian. Nah, biasanya untuk analisis dan evaluasi itu dilakukan sesudah gitu ya, sesudah kita mengimplementatifkan ya, atau mengimplementasikan ya formulir kita tadi gitu ya. Jadi sudah kita jalankan, kemudian ya kita jalankan dalam satu periode tertentu, kemudian baru kita lakukan yang namanya evaluasi. Ketika kita melakukan evaluasi, kita juga harus mempunyai sebuah pedoman ya, pedoman untuk melakukan evaluasi, dan itu pedomannya biasanya yang membuatnya itu kita sudah mempunyai standar secara nasional untuk melakukan evaluasi. Akan tapi apabila memang ada tambahan-tambahan dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk isi dari pedoman ataupun isi dari instrumen ya yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi, itu masih bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan sebuah pedoman ataupun sebuah patokan ataupun standar gitu ya, yang berlaku secara nasional, ataupun pedoman ataupun patokan ataupun instrumen itu dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan ataupun dimix gitu, antara yang berlaku secara nasional sama yang memang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi intinya yang namanya analisis dan evaluasi itu tujuannya itu adalah untuk menilai atau mengasesmen gitu ya, sebuah kegiatan gitu ya, mengasesmen sebuah kegiatan. Dalam hal ini ada formulir ya, berarti yang kita nilai itu adalah formulir dalam rangka untuk melakukan perbaikan untuk menyempurnakan formulir yang sudah kita implementasikan atau yang sudah kita rancang atau yang sudah kita buat tadi. Ya, ini adalah analisis yang lain. Pengertiannya, analisis itu adalah suatu proses untuk mencari informasi yang telah dikumpulkan, termasuk mengolah data untuk menentukan kesimpulan dengan dukungan data tersebut ya. Sedangkan evaluasi itu adalah menilai ya,
menilai terhadap suatu aktivitas yang telah dilakukan. Nah, ini yang namanya evaluasi itu adalah dilakukan di akhir gitu ya. Yang namanya evaluasi dilakukan di akhir. Jadi formulirnya sudah di sudah diimplementasikan, kemudian baru bisa dinilai gitu ya, dengan menggunakan instrumen-instrumen ataupun metode-metode tertentu. Ini adalah tujuan dari analisis dan juga evaluasi formulir. Mengapa kita harus melakukan analisis dan evaluasi formulir? Ya, yang pertama, analisis mempunyai tujuan menyimpulkan informasi-informasi maupun pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis ini juga sangat penting gitu ya. Analisis dan evaluasi ini sangat penting gitu, karena sangat menunjang gitu ya, dari tercapainya atau terciptanya sebuah mutu ya, mutu di dalam kegiatan organisasi. Dalam hal ini adalah formulir. Misalnya ketika kita melakukan analisis dan juga evaluasi sebuah formulir dan juga pada akhirnya nantinya sebuah formulir itu akan sempurna dan juga siap untuk digunakan dan juga digandakan. Nah, tujuannya di sini adalah agar mutu gitu ya, mutu yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada seorang pasien itu mutunya tetap terjaga baik ya, seperti itu. Beda halnya ketika sebuah formulir entah itu rawat jalan, rawat inap maupun IGD itu tidak pernah dilakukan evaluasi, tidak pernah dilakukan analisis, kemudian langsung diimplementasikan, kemudian di jalan mungkin ada masalah. Nah, itu nanti di dalam pengambilan keputusannya juga bakalan salah nanti ya. Misalnya di dalam formulir itu tidak ada sebuah kolom untuk menulis misalnya riwayat seorang pasien gitu ya. Kemudian tiba-tiba seorang dokter langsung menuliskan sebuah diagnosa gitu ya, kemudian memberikan sebuah obat gitu, padahal sebenarnya seorang pasien itu alergi misalnya terhadap obat paracetamol, akan tapi karena di situ nggak ada kolom ataupun nggak ada tempat untuk menuliskan nama obat tersebut gitu ya, kemudian nantinya di dalam pengambilan keputusan seorang dokter bisa salah, mungkin langsung dikasihnya paracetamol, padahal seorang pasien itu sebenarnya itu alergi gitu ya terhadap paracetamol tersebut gitu ya. Sehingga yang namanya analisis dan juga evaluasi itu sangat penting dilakukan untuk melakukan penyempurnaan terhadap formulir yang sudah kita buat atau sudah kita rancang. Ya, ini adalah ruang lingkup dari analisis dan juga evaluasi formulir. Dalam hal ini adalah masih yang konvensional atau yang kertas. Menurut Huffman 94 menyatakan bahwa analisis formulir terdiri dari 3, yaitu yang pertama review dan juga revisi formulir, konfirmasi data, dan juga pengangkatan formulir dengan mengajak pengguna memikirkan kebutuhan dan juga biaya masing-masing item. Yang pertama adalah terkait review dan juga revisi formulir. Dalam melakukan kegiatan review ataupun melihat kembali beberapa formulir yang pernah dan sedang dipakai oleh pengguna saat ini di sarana pelayanan kesehatan, maka Anda perlu menyimpulkan beberapa informasi dari pengguna tentang pentingnya formulir tersebut. Jadi intinya kegiatan mereview gitu ya. Kegiatan mereview atau melihat kembali sebuah formulir yang sudah kita gunakan atau yang pernah kita gunakan itu memang penting gitu ya. Tujuannya di sini adalah yaitu tadi ya, untuk melakukan penyempurnaan terhadap formulir-formulir yang sedang kita pakai ataupun yang pernah kita pakai ataupun yang akan kita pakai. Ya, seperti itu. Ya, tujuannya ya balik lagi, yaitu masalah mutu ya, mutu sebuah pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien gitu ya. Jadi semakin bagus formulir yang dibuat, semakin lengkap formulir atau item-item yang ada di formulir itu ya, itu juga akan sangat menunjang dari mutu ya, mutu dari pelayanan yang diberikan kepada pasien ataupun mutu dari isi berkas rekam medis itu juga ya. Kemudian hasil kumpulan informasi-informasi yang Anda dapat dan hasil review Anda gitu ya, dapat Anda susun menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan ya oleh tim Anda, bahwa apakah formulir itu masih layak dan masih relevan
saat ini gitu ya. Jadi hasil dari review atau menelaah kembali itu nanti kita akan menghasilkan sebuah keputusan. Apakah formulir itu harus kita revisi? Apakah formulir itu harus kita ganti secara keseluruhan? Apakah formulir itu sudah cukup dan sudah bisa kita gunakan? Ya, jadi kegiatan dari mereview, melihat kembali gitu ya, melihat kembali formulir yang pernah digunakan atau yang sedang digunakan. Nah, tujuannya itu adalah supaya kita bisa memutuskan ya, sebenarnya formulir itu masih bisa kita gunakan ya, dengan catatan harus kita revisi atau memang benar-benar tidak bisa kita gunakan atau sudah bisa kita gunakan ya. Tujuan dari review adalah itu ya, seperti itu. Kemudian untuk analisis formulir itu juga diperlukan dengan memulai mereview kembali formulir yang sudah tercetak gitu ya. Jadi analisis formulir gitu ya. Analisis formulir itu memang diperlukan ya. Analisis formulir itu kan banyak sekali ya tahapan-tahapan ya. Analisis formulir itu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, tahapan yang paling awal itu adalah mereview, menelaah kembali, melihat kembali ya. Melihat kembali formulir yang sudah tercetak ya. Yang sudah tercetak, melihat kembali formulir yang sudah tercetak. Apakah itu harus kita lakukan revisi? Apakah sudah cukup ya, sudah cukup dan sudah bisa kita implementasikan, atau memang itu harus kita ganti. Nah, seperti itu. Review ya, jika perlu bisa merevisi formulir secara berkesinambungan. Memang review, analisis dan juga evaluasi itu tujuannya itu adalah untuk merevisi secara berkesinambungan ya, berkesinambungan dan juga komprehensif ya. Hal ini merupakan langkah kritis di dalam pengendalian formulir-formulir yang ada. Nah, ini adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan apabila kita mau mengendalikan formulir yang ada ya. Bisa kita pada saat kita melakukan evaluasi, kita bisa melihat apakah formulir itu masih bisa dan juga masih sesuai sama keadaan kita sekarang atau tidak ya. Sehingga di situ tahapan pengendalian formulir itu bisa dilakukan lewat review, analisis dan juga evaluasi. Ya, untuk konfirmasi data itu Anda perlu mengetahui fakta-fakta mengenai suatu formulir sebagai bentuk konfirmasi data untuk diringkas kemudian dipresentasikan kepada pengguna-pengguna untuk pemeriksaan dan juga verifikasi gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan konfirmasi data gitu ya, kita juga harus mengetahui fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ada ya, sebagai bentuk konfirmasi data untuk diringkas kemudian dipresentasikan. Hal ini harus dilakukan sebagai langkah pengumpulan informasi informasi pelayanan pengumpulan data dari sebuah formulir gitu ya. Jadi yang namanya konfirmasi data gitu ya, kita juga harus mengetahui fakta-fakta yang ada yang ada di lapangan seperti apa. Selanjutnya ketika kita mencetak sebuah formulir ya, mencetak formulir itu dengan mengajak pengguna memikirkan kebutuhan dan juga biaya perancangan formulir gitu ya. Di mana suatu organisasi itu perlu adanya koordinasi dan juga kerjasama yang baik gitu ya. Khususnya ketika kita mau mencetak sebuah formulir gitu ya. Ketika kita akan mencetak sebuah formulir, kita juga harus memikirkan yang namanya biaya perancangan formulir ya. Dan juga yang harus kita itu perhatikan juga gitu ya, ketika kita mencetak sebuah formulir, kemudian kita juga harus memikirkan biaya. Yang paling penting itu adalah kita harus melakukan koordinasi dan juga kerjasama yang baik ya, entah itu sesama tenaga kesehatan ataupun pengguna dari formulir itu, ataupun pihak-pihak yang mendukung ya, agar formulir itu ada ya.
misalnya bagian percetakan, ya kita harus ada itu koordinasi kerjasama yang baik ya dengan semua pihak itu. Ya, demikian pula dalam hal pengelolaan formulir, semua anggota harus terlibat dalam hal kebutuhan sumber daya gitu ya. Jadi intinya di situ harus ada koordinasi kerjasama, baik itu pada saat kita mencetak, kemudian merancang, kemudian sampai ketika kita mengelola sebuah formulir itu. Ya, sebelum pencetakan formulir terjadi, jika Anda bagian pembelian dan juga percetakan harus bekerja dengan berpedoman kepada prinsip ya satu kesatuan yang sama ya. Jadi intinya adalah ketika kita mau mencetak sebuah formulir ya kita juga harus memikirkan masalah biaya, kemudian masalah sumber dayanya juga. Ya, ini adalah menurut Huffman tahun 94. Beliau mengemukakan bahwa tidak ada satupun formulir yang boleh dipesan ulang atau diubah tanpa persetujuan pimpinan komite formulir gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan evaluasi gitu ya, kemudian ada sesuatu hal ataupun item-item yang memang seharusnya ada akan tapi tidak ada, ataupun itu tidak ada akan tetapi ada ya, ketika kita akan merubahnya, ketika kita akan mencetaknya ya itu harus sepengetahuan dan juga sepersetujuan dari pimpinan komite formulir ya. Karena yang akan bertanggung jawab di situ adalah pimpinan komite formulir ya. Hal ini menghindari pengeluaran biaya yang tidak terduga dalam perancangan formulir gitu ya. Jadi ketika kita akan mencetak sebuah formulir, kita juga harus berkoordinasi juga dan juga sepengetahuan dan juga sepersetujuan dari pimpinan komite formulir, karena nanti akan berbicara masalah biaya juga gitu ya. Ini adalah langkah-langkah di dalam kita melakukan penelaah ataupun analisis dan juga penilaian sebuah formulir. Yang pertama adalah secara khusus setiap bentuk formulir itu perlu Anda nilai ya, dengan tujuan yang pertama menjamin keperluan pentingnya informasi, menghindari dua kali pencatatan, dan juga menjamin secara keseluruhan dan juga keterkaitan dari sistem pencatatan yang ada. Jadi intinya di sini adalah ketika kita akan menelaah, menilai sebuah formulir, kita harus mengetahui bahwa tujuan formulir itu adalah ya jangan sampai formulir itu malah menyusahkan dari user ya. Misalnya ada duplikasi data yang sama kemudian harus diinputkan berulang kali ya, seperti itu. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah dari aspek efektif dan juga efisien ya, efisien dari penggunaan dari formulir itu ya. Anda harus menentukan tujuan bentuk rancangan formulir tersebut dengan mempertimbangkan informasi yang akan diinput ya di dalam formulir itu. Jadi ketika kita menelaah ataupun melakukan analisis gitu ya, kita juga harus mempertimbangkan sebenarnya informasi apa saja sih yang akan diinputkan ke dalam sebuah formulir, kemudian informasi apa saja sebenarnya yang kita harapkan dari sebuah formulir itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah Anda juga segera membuat sebuah penilaian keuntungan-keuntungan yang Anda dapatkan dari bentuk formulir yang akan Anda rancang. Jadi intinya di sini adalah ketika kita melakukan analisis sebuah formulir, kita juga harus menerapkan ilmu-ilmu dari manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi gitu ya. Sehingga pada saat ketika kita melakukan sebuah perencanaan, kita juga harus menilai sebenarnya keuntungan apa sih yang kita dapatkan apabila kita menggunakan bentuk formulir yang sudah kita putuskan ya. Kemudian keuntungan apa yang kita dapatkan ketika kita memutuskan untuk menggunakan pendekatan perancangan sebuah formulir A atau yang B. Nah, seperti itu harus kita pikirkan pada saat kita merancang sebuah formulir ya. Kemudian rancanglah bentuk formulir Anda sesederhana mungkin dan usahakan Anda tidak melakukan kekeliruan yang berhubungan dengan judul, bagian-bagian maupun perintah-perintah. Nah, ini adalah
seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa ketika kita merancang sebuah formulir, usahakan seefektif mungkin, seefisien mungkin ya, jangan berlebihan dan juga jangan sampai kurang. Ya, seperti itu. Dan juga hindari kesalahan-kesalahan penulisan ya, terutama di bagian judul, kemudian di bagian-bagian isi, kemudian bagian perintah gitu ya. Soalnya apabila kita salah di dalam memberikan perintah, nanti di dalam proses pengumpulan data itu bisa salah ya. Apabila proses pengumpulan data itu bisa salah ya, sampai ke pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan akhir itu bisa salah juga. Nomor 5 adalah mempertimbangkan kembali penggunaan dari sesuatu yang tidak berpola. Anda perlu berkomunikasi dan juga berinteraksi kepada usernya ya. Hal ini akan mengurangi kebutuhan untuk beberapa formulir yang khusus guna memonitor faktor-faktor perawatan khusus. Jadi intinya di sini adalah ketika kita mau merancang atau melakukan analisis sebuah formulir gitu ya, kita harus melakukan komunikasi dan juga interaksi khususnya kepada user atau yang akan menggunakan formulir itu tadi. Selanjutnya adalah para mahasiswa, pikirkan dan juga rencanakan semua bentuk formulir yang Anda gunakan untuk mencatat. Buatlah ukuran-ukuran yang seragam standar dengan formulir yang lain. Khususnya adalah ketika kita akan membuat beberapa formulir yang nantinya akan tempatkan di satu map yang sama gitu ya. Usahakan nanti ukuran dari kertasnya atau ukuran dari formulirnya itu seragam gitu ya. Jangan ada yang besar, jangan ada yang kecil. Kemudian Anda harus menempatkan judul formulir dan juga identifikasi seorang pasien secara tetap ya, konsisten ya, penempatan judul pada setiap formulir yang Anda rancang. Jadi ketika kita mau merancang sebuah formulir ya, penempatan heading antara satu formulir sama formulir yang lain itu harus sama ya. Apabila di formulir A headingnya itu ada di atas ya, berarti formulir B-nya itu ada di atas ya, seperti itu. Kemudian Anda perlu membuat sebuah ruang pencatatan yang cukup ya, untuk nama lengkap dan juga tanda tangan pasien atau praktisi kesehatan yang berkontribusi ya. Usahakan ketika kita akan membuat sebuah ruang ya, misalnya itu adalah untuk autentifikasi gitu ya, untuk tanda tangan dan juga nama ya, entah itu nama pasien ataupun nama tenaga kesehatan yang ikut berkontribusi di situ. Usahakan untuk space-nya atau jaraknya itu itu cukup ya, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit juga ya. Selanjutnya adalah perhatikan untuk Anda ya, pertimbangkan pencatatan judul-judul dan juga huruf kapital serta penggunaan huruf tebal ya. Ini juga ketika kita memutuskan untuk menggunakan huruf yang bold atau yang underline ya, seperti itu kita harus mempertimbangkan pencatatan ya judul-judulnya ya, seperti itu. Misalnya ketika kita mau menuliskan judul sebuah formulir ya, itu apakah kita akan menggunakan semuanya itu adalah huruf kapital ya. Selanjutnya apakah ya judul itu akan kita bold ya, atau akan kita underline. Nah itu harus kita perhatikan juga nantinya. Sebaiknya Anda juga memperhatikan untuk garis judul agar tidak membuat kacau, dan usahakanlah adanya kemudahan mengisi informasi atau data ke dalam formulir. Kemudian perhatikan pula urutan-urutan pencatatan yang logis ya, dari judul-judul pokok ya, atau judul utama. Harus ada pertimbangan sebaik-baiknya. Usahakan untuk urutan-urutan pencatatan gitu ya, urutan-urutan judul antara satu formulir dengan formulir yang lain itu harus runtun gitu ya. Misalnya di bagian yang pertama misalnya rawat inap ya, misalnya berkas rekam medis rawat inap, misalnya mulai dari general concern dulu, ringkasan masuk keluar, kemudian baru yang lain, kemudian baru resume, kemudian kalau ada inform concern baru inform concern. Nah seperti itu, jangan sampai
yang pertama langsung inform concern, malah yang general concernnya di belakang. Nah, itu kita harus memperhatikan itu juga. Kemudian sebaiknya Anda menggunakan kertas putih dengan kode warna pada tepinya gitu ya. Tujuannya agar Anda atau pengguna dapat mengenal dengan cepat perbedaan-perbedaan formulir yang satu dengan formulir yang lainnya. Ini biasanya mungkin kalau misalnya formulir Kamedis rawat jalan, rawat inap sama IGD mayoritas itu adalah kertas putih. Ya kan, tapi memang ada beberapa formulir atau beberapa kertas di dalam berkas rekam medis itu yang dia tidak putih. Biasanya kalau misalnya ketika formulir itu ada beberapa rangkap, kemudian yang rangkap yang pertama itu diberikan kepada seorang pasien. Nah, yang bagian rangkap-rangkap yang lain itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Nah, warna yang berbeda-beda itu yang akan dimasukkan di berkas rekam medis. Ya, akan tapi sebaiknya gitu ya, sebaiknya yang kita gunakan itu adalah kertasnya yang berwarna putih. Kemudian Anda harus pilih caption yang menyatakan secara jelas mengenai informasi apa yang akan dimasukkan gitu ya. Jadi ketika kita merancang sebuah formulir, kita harus menentukan sebenarnya di item A gitu ya. Di item A nanti itu isinya nanti isinya apa. Nah, kemudian cara mengisinya bagaimana? Apakah ditulis tangan atau hanya dicentrang dan lain sebagainya. Kemudian Anda harus menggunakan kotak penyusun untuk menghemat waktu dalam pengecekan gitu ya. Jadi ketika kita mau mengecek sebuah formulir, kita harus menggunakan kotak penyusunnya itu tadi. Kemudian Anda perlu membuat sebuah perencanaan ruangan sesuai dengan cara pendokumentasian yang spesifik ya. Jika pengguna memasukkan data dengan pengetikan, Anda perlu menyusun baris sesuai dengan jumlah baris ya. Buat rincian pada pengetikan dan juga menyediakan kolom yang vertikal. Jadi mungkin ada sebuah rumah sakit, mungkin kalau di Jawa itu masih sangat kalau di Jawa itu mungkin nggak ada lagi gitu ya, karena kalau misalnya untuk rumah sakit yang ada di Pulau Jawa itu biasanya sudah menggunakan sistem informasi rumah sakit gitu ya, di dalam menginputkan data-data, khususnya adalah data-data sosialnya seorang pasien. Akan tapi untuk rumah sakit yang mereka menggunakan mesin ketik gitu ya, itu kita harus memperhatikan juga batas gitu ya, batas antara bagian atas sama bagian bawah, kemudian panjangnya juga harus kita perhatikan. Kemudian jumlah kolomnya itu jangan sampai kurang, dan juga apabila pengguna memasukkan data dengan tulisan tangan, Anda perlu menyusun baris yang cukup jauh ya, terpisah agar dapat mudah dibaca. Jangan sampai untuk jumlah barisnya itu terlalu sedikit, kemudian terlalu sempit, itu bisa menyusahkan kepada yang usernya ya, yang menggunakan atau yang akan mengisi sebuah formulir itu. Selanjutnya adalah ukuran pencetakan dengan menggunakan komputer, susunan margin, ruangan, dan juga tanda-tanda yang jelas. Ya, margin, ruangan, dan juga tanda-tanda apabila kita menggunakan komputer itu harus kita perhatikan juga. Anda perlu juga mempertimbangkan jangka waktu penyimpanan setiap formulir yang akan digunakan. Walaupun sebenarnya ya kita sudah mempunyai standar gitu ya, untuk beberapa formulir, untuk beberapa kasus itu bisa kita simpan ya berapa lama ya, seperti itu. Misalnya adalah untuk yang kasus umum gitu ya. Kasus umum itu adalah lamanya sebuah formulirnya itu disimpan misalnya 5 tahun ya. Disimpan di ruang aktif itu 5 tahun, disimpan di ruang inaktif misalnya 2 tahun. Jadi 5 tahun sama 2 tahun. Yang aktif itu 5 tahun, yang inaktif itu 2 tahun ya, sejak seorang pasien itu berkunjung terakhir kalinya. Ya, itu sebenarnya kita sudah ada aturannya. Nanti mahasiswa bisa melihatnya di Permenkes 269/2008. Kemudian ya kita juga harus mengenali bagian-bagian tertentu
yang dibatasi penggunaannya oleh staf yang ditunjuk oleh atau kelompok-kelompok. Jadi biasanya kalau formulir itu ada bagian-bagian yang mengisinya itu adalah seorang dokter DPJP atau misalnya seorang bidan ataupun seorang perawat. Itu kita harus membuat semacam instruksi yang jelas gitu ya. Siapa yang mengisi di formulir kolom yang A, yang B siapa, yang C siapa, seperti itu. Kemudian Anda harus mempertimbangkan saat pencetakan pada kedua permukaan kertas, ya, cetakan bolak-balik untuk menghemat penggunaan. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Apakah nanti formulirnya itu akan kita buat bolak-balik atau enggak? Ya, soalnya kalau misalnya bolak-balik, yang harus kita pertimbangkan apabila nanti seorang user atau penggunanya menggunakan sebuah ballpoint gitu ya, yang memang tintanya sangat tebal ya. Nanti ketika menulis apakah akan tembus atau enggak ya. Atau malah misalnya kita memutuskan gitu ya untuk formulirnya itu adalah sudah enggak bolak-balik lagi gitu ya. Jadi masing-masing lembar ya. Yang harus kita perhatikan juga, yang harus kita pertimbangkan juga itu adalah masalah ketebalan dari berkas rekam medis nantinya yang akan berdampak kepada roll opek ya. Selanjutnya adalah bila mana mungkin hilangkan keperluan akan formulir yang bersifat khusus ya, dengan memanfaatkan stempel karet untuk formulir yang ada ya, seperti misalnya cap alergi, kemudian cap penting dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya untuk menghemat waktu juga gitu ya. Biasanya rumah sakit itu menggunakan semacam stempel atau cap gitu ya, agar bisa menghemat waktu gitu ya, dan juga walaupun di situ menghemat waktu, akan tapi mutu yang diberikan kepada atau mutu pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien itu akan tetap terjaga nantinya. 19, di sini Anda harus memberikan lahan yang cukup untuk tanda tangan orang yang memasukkan data. Itu tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa untuk kolom autentifikasi baik itu tanda tangan maupun nama terang itu kita harus menyediakan lahan yang cukup, jangan sampai kurang atau jangan sampai terlalu lebar ataupun terlalu sempit. Apabila formulir baru Anda rancang dan masih perlu perbaikan, maka yang harus Anda lakukan adalah memfotokopi dalam jumlah sedikit. Jadi ketika itu adalah baru implementasi awal gitu ya, itu belum pernah dilakukan evaluasi dan juga penyempurnaan, itu sebaiknya kita mencetaknya itu adalah sedikit demi sedikit saja gitu ya, sambil kita melakukan penyempurnaan ya terhadap formulir yang sudah kita rancang atau kita buat. Ya, selanjutnya adalah persediaan kertas. Anda harus yang bermutu untuk hasil pencetakan akhir gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, ketika kita mencetak sebuah formulir, kita juga harus menentukan ketebalan kertas, kemudian kualitas kertas itu jangan sampai itu adalah terlalu tipis. Kemudian ketika seorang user menggunakan formulir itu tulisan yang ada di depan gitu ya, itu bisa menghalangi dari tulisan yang ada di belakang ya, seperti itu. Kemudian Anda juga harus menghindari persediaan formulir dalam jumlah yang berlebihan ya, khususnya adalah apabila di situ masih levelnya di situ adalah uji coba ya. Soalnya kalau misalnya levelnya masih uji coba ya, di situ ada kemungkinan bahwa sebuah formulir itu tadi masih akan ada yang namanya revisi ya. Kemudian sediakan formulir untuk selama 6 bulan saja. Hal ini untuk menghindari dari pemborosan gitu ya. Biasanya untuk rumah sakit itu biasanya untuk pengadaannya apabila masih melakukan uji coba itu 6 bulan. Akan tapi ada juga rumah sakit ketika melakukan uji coba itu mereka mencetaknya itu adalah per 3 bulan ya. Jadi setiap 3 bulan mereka akan mencetaknya terus. Ya, kemudian buatlah suatu pertimbangan ataupun keputusan dan juga persetujuan akhir dari konsep formulir sebelum Anda menerapkannya gitu ya. Jadi sebelum kita fix menggunakan sebuah formulir itu, kita juga harus
memberi sebuah pertimbangan ataupun keputusan ataupun persetujuan akhir ya, yang mana formulir yang akan kita gunakan gitu ya, apakah revisi yang terakhir atau yang sebelumnya. Jika sebuah formulir yang Anda rancang akan dipergunakan oleh beberapa bagian, seharusnya Anda berikan instruksi. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga gitu ya. Biasanya sebuah formulir apabila yang akan menggunakannya itu misalnya beberapa tenaga kesehatan gitu ya, biasanya akan ada semacam instruksi yang mengisi di kolom A siapa, di kolom B siapa, di kolom C siapa. Jika Anda mempunyai suatu usulan baru untuk pembuatan formulir, maka yang perlu Anda lakukan adalah memperkenalkan formulir tersebut kepada pengguna. Apabila di dalam suatu berkas rekam medis gitu ya, ada beberapa formulir yang sekiranya sebelumnya tidak ada, kemudian kita lihat itu butuh atau perlu, hal yang perlu kita lakukan itu adalah mensosialisasikan khususnya kepada user atau yang akan menggunakan formulir itu ya, supaya nanti dari usernya itu tidak bingung itu untuk apa, formulir itu untuk apa, kemudian bagaimana cara mengisinya itu supaya nggak bingung juga nantinya. Selanjutnya adalah jika ada instruksi yang bersifat mendetail, maka Anda perlu membuat suatu petunjuk yang terpisah yang berkaitan dengan maksud penggunaan instruksi untuk mengisi, kemudian tanggung jawab, preferensi bila ada ya. Kemudian bila Anda merancang sebuah formulir untuk dikirimkan ke institusi yang lain di beberapa tempat atau kota lain, maka cantumkan nama, alamat, kota ya pada formulir itu. Biasanya semua formulir di bagian headingnya itu harus ada nama fasilitas pelayanan kesehatannya, logonya, alamatnya, email sampai dengan nomor teleponnya. Kemudian Anda perlu menyatakan semua formulir dengan judul yang sederhana, kemudian angka pengontrolan persediaan ataupun nomor formulirnya, kemudian bulan tahun dari pencetakan. Nah, ini biasanya ada ya judul itu dibuat seringkas mungkin, seinformatif mungkin ya. Kemudian di situ ada nomor revisi ya, dari formulir itu, kemudian pencetakannya kapan ya, bulan apa, kemudian tahun berapa ya, itu harus ada di dalam sebuah formulir ya. Ini adalah contoh lembar formulir ya, contoh lembar evaluasi ya, contoh lembar evaluasi formulir rekam medis ya. Dari sekian banyak tadi ada sekitar berapa tadi ya? Ada sekitar 29 langkah gitu ya ketika kita akan melakukan analisis sebuah formulir. Secara ringkas itu bisa kita buat seperti ini untuk contoh lembar evaluasi formulir rekam medis ya. Jadi headingnya, kemudian introduction-nya, instruction-nya, kemudian body sampai ke close-nya ya. Itu kita bisa melihat ya, mulai dari judul, isi keadaan formulir bagaimana, masukan dari pengguna gimana. Ini adalah lembar-lembar yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi ya. Ini adalah contoh formulirnya. Ini adalah contoh atau standar yang bisa kita gunakan gitu ya, karena ini diambil dari bukunya Huffman tahun 94 gitu ya. Jadi apabila sebuah fasilitas pelayanan kesehatan ketika mau melakukan evaluasi sebuah rancangan formulir menggunakan instrumen ini, itu masih diperbolehkan lah ya, seperti itu apabila mau menggunakan instrumen ini. Nah, ini ya, jadi ringkasannya itu kesimpulan akhirnya, yang pertama adalah tujuan dari hasil analisis formulir agar perancangan formulir sesuai dengan tujuannya dan juga menghindari kesalahan yang fatal. Jadi intinya adalah kegiatan analisis dan juga evaluasi itu kita lakukan untuk menyempurnakan sebuah formulir agar nantinya pengambilan keputusan yang bersumber kepada sebuah formulir itu bisa bagus dan juga menghindari yang namanya kesalahan fatal ya, seperti itu. Kemudian perlu adanya
menelaah ataupun menganalisis untuk formulir khusus agar memenuhi 3 tujuan penting untuk menjamin keutuhan informasi, ya, menghindari pencatatan redundansi serta menjamin kontinuitas, ya, pendokumentasian yang baik. Jadi kita memang harus melakukan analisis dan juga penelaah untuk formulir khusus, ya, supaya tidak ada yang namanya data yang duplikasi, kemudian dari segi informasi yang berkelanjutan, ya, dan juga pendokumentasiannya juga itu bisa baik. Selanjutnya adalah evaluasi perancangan formulir. Itu perlu dilakukan secara kontinu, ya, untuk menjaga agar setiap perancangan formulir terkendali, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan dari analisis dan juga evaluasi itu salah satu langkah yang bisa kita gunakan untuk untuk mengendalikan sebuah formulir tadi, ya, supaya tidak menyimpang, ya, dari kesepakatan bersama. Nomor 4 adalah ruang lingkup, ya. Ruang lingkup dari analisis formulir itu terdiri dari review, revisi formulir, konfirmasi data, dan juga mengangkat formulir dengan mengajak pengguna memikirkan kebutuhan dan biaya. Ya, jadi yang namanya analisis formulir itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja, gitu ya. Semua pihak harus ikut berkontribusi di situ, mulai dari melakukan reviewnya sampai memikirkan masalah biaya dan juga sumber dayanya, seperti itu. Mungkin untuk materi analisis dan juga evaluasi formulir K-Medis saya akhiri. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di sesi diskusi, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.